Baik, di video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis tahap pembangunan ekonomi Amerika Serikat, baik tantangan dan peluang masa depannya, yang dimana video ini disusun oleh Jonathan Armes Sianipar, yang kedua Nur Imamuddin Hafid, yang ketiga Nathanael Halomuan Purba, yang keempat Gaya Rizkiano Purba, dan yang kelima Irawan Saimona, yang keenam Raihan Sumardi. Kelompok kami di sini akan menjelaskan atau menjabarkan pendapat kita terhadap tahap pembangunan Amerika Serikat jika didasarkan pada tahap pembangunan menurut Musgrave dan juga Rostow. Di mana tahap pembangunan menurut Musgrave dan Rostow itu terjadi dalam 3 tahap. Di mana di tahap pertama yaitu tahap pemerintah full mengeluarkan dana yang mereka miliki untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, jembatan, atau pelabuhan ataupun jalan kereta. Tetapi kemudian di tahap kedua, di mana pemerintah sudah mulai memikirkan ke aspek lain, dan juga untuk pembangunan infrastruktur mulai dimasuki atau didukung oleh sektor swasta seperti pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan. Itu beberapa sudah mulai dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian di tahap akhir atau di tahap lanjut menurut teori ini, yaitu pemerintah di fase ini sudah berfokus pada pembangunan sosial, yaitu sudah tidak memikirkan infrastruktur, tidak memikirkan jalan, tidak memikirkan pelabuhan, tidak memikirkan jembatan, karena di tahap ini suatu negara sudah sangat matang di tahap infrastruktur, tapi belum terlalu matang di tahap sosial, di mana pemerintah mulai mengalirkan dana-dananya untuk bantuan-bantuan sosial. Menurut penilaian kami, untuk Amerika sendiri itu sudah berada pada tahap ketiga, di mana Amerika sudah termasuk matang dalam proses pembangunan. Dari mana kami bisa menyimpulkan ini? Kami memiliki beberapa data pendukung, seperti menjadi negara dengan jaringan rel kereta terpanjang, dan mereka sudah setidaknya memiliki lebih dari 19.000 untuk bandara yang terdiri dari bandara komersial sekitar 5.000 sekian, dan juga setidaknya 14.000 untuk bandara pribadi ataupun bandara-bandara yang terkhusus dipakai untuk perusahaan tertentu, untuk perusahaan perkebunan, untuk perusahaan jasa wisata udara dan lain-lain lah, atau jasa-jasa lainnya. Amerika juga sendiri memiliki setidaknya 88.000 lebih sekolahan dasar dan menengah, dan juga 27.000 sekian untuk sekolah menengah atas, 12.000 sekian untuk lembaga pendidikan informal atau di luar dari pendidikan seperti dasar, SMP, SMA maupun jenjang lanjut. Untuk perguruan tinggi sendiri, Amerika memiliki lebih dari 3.000 universitas. Jumlah ini sangatlah besar dibandingkan dengan persentase, atau sudah sangat mencukupi untuk bandingan dengan jumlah penduduknya. Dan jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lain seperti negara kita sendiri yang dengan jumlah penduduk saat ini memiliki kapasitas pendidikan yang jauh di bawah dari Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat dari anggaran dasar negara Amerika, atau kalau biasanya kalau untuk negara kita disebut APBN, tapi karena mungkin lebih ke belanja negara, Amerika Serikat sangat besar mengeluarkan dana. Kurang lebih Amerika pada tahun 2023 mengeluarkan dana sekitar 1,2 triliun USD. Untuk asuransi sendiri mereka mengeluarkan dana sekitar 1,3 triliun USD. Akan tetapi walaupun Amerika sudah mencapai tahap pembangunan yang klimaks atau sudah mencapai tahap pembangunan yang tahap akhir menurut teori ini, bukan berarti Amerika Serikat sudah berhasil atau sudah final dalam proses pembangunan. Amerika juga menghadapi berbagai masalah-masalah, seperti masalah utama di sana yaitu kesenjangan sosial dan kriminalitas. Amerika Serikat sendiri merupakan penganut ideologi liberal ataupun kapitalisme. Jadi di sana sangat bergantung kepada hukum riba, di mana orang yang bisa atau mampu untuk melakukan sesuatu maka dia akan memenangkan pertempuran terhadap orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, sehingga terjadilah kesenjangan sosial karena pemerintah tidak terlalu ikut campur terhadap urusan kesetaraan. Jadi memang semua kekayaan dan lain itu memang berdasarkan dengan kemampuan individu masing-masing, berbeda dengan negara-negara yang berdasarkan dengan ideologi komunis, sosialis maupun ideologi serupanya. Karena tingginya tingkat kriminalitas, Amerika Serikat sendiri walaupun menjadi negara, bahkan dia menjadi negara salah satu dengan GDP terbesar di dunia, tetapi Amerika juga memiliki jumlah pengangguran yang cukup besar karena tingginya kesenjangan sosial. Ini menyebabkan kriminalitas yang tinggi. Banyaknya kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan lain itu masih cukup mudah ditemukan di Amerika Serikat. Indeks kriminal di Amerika Serikat sendiri mencapai pada angka 5,67. Ini menempati atau menduduki posisi 67
dunia pada tahun 2023. Memang untuk peringkatnya dia bukan yang atas sekali, tapi untuk kita lihat sebagai Amerika yang notabene merupakan negara yang adidaya, negara yang sangat makmur gitu. Hal itu membuat rank 67 ini sangatlah masalah untuk Amerika karena seharusnya dia jauh di bawah itu. Kemudian masalah selanjutnya adalah penuaan infrastruktur dan beban anggaran. Amerika Serikat memang sudah cukup lama matang dalam hal infrastruktur, tapi hal ini malah jadi bumerang bagi Amerika itu sendiri. Karena infrastruktur tentunya akan membutuhkan perawatan, maintenance, dan itu biayanya tidak murah. Karena memang di Amerika saat ini kurang diperhatikan untuk maintenance di infrastruktur, akhirnya banyak didapatkan atau ditemukan infrastruktur yang sudah tidak layak digunakan atau kurang seharusnya diperbaiki, seperti setidaknya lebih dari 40.000 jembatan dalam kondisi buruk. Ini menjadi salah satu indikator bahwa Amerika butuh memperhatikan kembali untuk peremajaan infrastruktur mereka yang memang sudah matang sejak lama, tapi perlu untuk diregenerasi lagi. Hal ini juga dikarenakan anggaran Amerika Serikat itu sangat berfokus pada selain jaminan sosial tadi, mereka juga sangat berfokus pada militer. Itu untuk menjaga hegemoni dia di mata dunia. Seperti kita tahu kalau Amerika itu memiliki banyak pangkalan udara, pangkalan militer di belahan dunia dimanapun. Seperti kalau di Asia Tenggara sendiri ada di Filipina, itu terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Atau kalau di Asia Tenggara ada di Korea, ada di Jepang. Itu sangat menguras anggaran Amerika Serikat sendiri. Karena dia memiliki kewajiban juga untuk menanggung beban militer mereka di berbagai dunia, tidak hanya di dalam negara mereka sendiri. Dan ini yang menjadi suatu bumerang ya, walaupun memang dengan luasnya jangkauan militer mereka menjadi mereka lebih disegani, lebih dihormati di mata dunia, tapi ini malah menjadi satu hal yang sangat memboroskan bagi anggaran Amerika itu sendiri. Karena kalau sekarang Amerika sudah di fase itu, apabila dia mengurangkan anggaran militer itu akan menjadi ancaman bagi negara dia. Apalagi Amerika dalam sejarah sangat sering membuat masalah di negara-negara luar seperti di Timur Tengah, di Asia, di Vietnam dulu, ataupun negara-negara Korea, dunia itu mereka sering melakukan masalah. Sehingga kalau dia sampai menurunkan anggaran militer ini sangat berbahaya atau ancaman, karena pasti akan menimbulkan gejolak bagi negara-negara yang pernah merasakan sakit itu. Jadi mereka harus mempertahankan posisi mereka, tapi itu membutuhkan anggaran yang tidak murah. Bahkan menjadi salah satu anggaran terbesar yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk belanja negara. Kemudian kalau saran dari kami itu kebijakan beberapa untuk membagi kondisi-kondisi tersebut adalah dengan reformasi kebijakan sosial. Itu untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif ke berbagai kalangan kelas masyarakat di Amerika Serikat, seperti kalangan bawah yang merasakan kesenjangan sosial. Apalagi kalau kita tahu tadi kan sudah saya sebutkan bahwa Amerika itu menganut ideologi liberalisme atau kapitalisme yang sangat menjunjung atas kemampuan individu. Senjata api di Amerika itu sangatlah mudah diakses, jadi itu perlu diregulasi lagi untuk kebijakannya. Kemudian mungkin untuk kebijakan anggaran mungkin militer bisa dimodifikasi sedikit, mungkin bisa dikurangin dan lebih berfokus kepada anggaran rekapitalisasi anggaran perbaikan infrastruktur ataupun untuk anggaran-anggaran kecil. Kelemahan Amerika Serikat tadi mulai sudah saya singgung beberapa, yaitu kesenjangan ekonomi yang tinggi, kemudian kebocoran anggaran yang banyak militer, kemudian minim inovasi pemerintah karena mereka sudah merasa mereka di fase atas. Walaupun memang Amerika bisa dibilang tetap tinggi inovasinya, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lain seperti negara-negara didaya lain seperti China dan Eropa, Amerika itu cukup rendah untuk anggaran di bidang research and development. Kemudian untuk kesempatan kedepannya sendiri, Amerika Serikat memiliki geografis yang sangat mendukung, apalagi Amerika sangat terbuka terhadap pendatang dari negara lain. Kemudian untuk kebijakan sendiri, Amerika memiliki privilege karena dia berbeda dari negara-negara lain yang harus atau sering diintervensi dalam membuat kebijakan. Amerika Serikat sendiri itu tidak terlalu diintervensi atau dipedulikan oleh negara-negara lain. Mungkin seperti itu tahapan kami dari pembahasan dari kelompok kami. Kalau kesimpulannya mungkin adalah, kesimpulan singkatnya adalah meskipun Amerika telah mencapai tahap akhir, tapi Amerika bukan berarti sudah selesai dalam tahap pembangunan. Masih banyak masalah yang perlu dibenahi. Ketika ada yang sudah Amerika juga memiliki kesempatan yang besar. Seperti tadi yang mungkin yang paling utama dari kesempatan besar Amerika adalah Amerika itu memiliki hegemoni yang besar di mata dunia, sehingga ketika dia membuat kebijakan apapun yang baik ya, selagi tidak merugikan negara lain, maka itu tidak akan diintervensi oleh negara-negara selain dia. Berbeda dengan negara lain yang sering diintervensi oleh Amerika itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.